Guys, internet kebelah banget setelah DC Studio merilis TV spot dari Superman, di mana ada satu adegan yang bahkan durasinya cuma 1, sekian detik. Ini jadi perdebatan luar biasa oleh fans-fans dari DC di luaran sana. Kalau di Indonesia masih sepi ya, tapi kalian cek aja di Instagram kita di @dailyscreen, kita juga kasih salah satu gambaran foto spot tren ini, karena ada satu adegan kita munculin ke kalian dulu. Ini adegannya. Tuh. Jadi David Caruso-nya terbang, muter, boom, tuh kepala. Nah, ini yang jadi perdebatan karena orang banyak yang kurang srek ya, kurang suka dengan gaya yang kepalanya tuh kayak berasa CGI kayak gitu. Tapi James Gunn lewat thread-nya di thread ya, dimana dia komen bahwa dia bilang bahwa konfirmasi bahwa itu bukan CGI, itu full pakai tubuh dan juga wajah David Caruso yang asli, dimana dia pakai istilahnya tuh kayak syuting, kayak terbang kayak David. Kalau kalian pernah lihat BTS dari Henry Cavill yang terbang kayak gitu-gitu itu beneran, tapi bedanya di sini David Caruso diambil dari sudut kamera cekung yang deket kepalanya banget, terus ditembakin angin kayak kipas angin gede kayak gitu, dan berasa dia terbang kan, kayak gitu. Dan akhirnya kayak emang terlihat kepala baksonya ini udah kelihatan banget. Gue nggak salah sih orang-orang komen kayak gitu, karena emang kalau dilihat secara sekilas emang agak aneh sebenarnya, tapi ada banyak banget kayak pembelaan kayak gitu, terutama juga James Gunn udah konfirmasi ya bahwa ini full, karena memang ini kayak bentukan orang yang kena angin yang udah sampai berapa knot kayak gitu kecepatannya, gue kayak gini memang bentuknya. Kalian bayangkan aja. Dan gue nemuin satu fakta juga bahwa James Gunn itu terinspirasi dari Top Gun Maverick, dimana kan Top Gun yang Tom Cruise yang kameranya dideketin di jetnya itu kan, yang M berapa itu ya, pokoknya cus melanjut kan kepala doang tuh nonjol gitu. Dan ini sama. Dan gue percaya bahwa James Gunn ini bikin serealistis mungkin, nggak yang pakai slow motion, CGI gimana. Dan dia berusaha bikin Superman tuh kayak terbang ya terbang, beneran kelihatan terbang gitu. Beda kasusnya kalau The Flash kan yang bikin slow motion karena saking cepatnya supaya penonton bisa ngelihat dia lari, itu kan dibikin slow motion, masuk akal. Dan ini juga menurut gue cukup masuk akal karena dia nggak secepat The Flash. Dia nggak secepat The Flash dan kita masih bisa nangkep kecepatan dia untuk terbang. Dan ini dia mana meliuk kan di kutub utara ini kan, boom, langsung kayak bulatan kayak kita putar ulang ya kalau teman-teman pengen lihat lagi. Nah, kita putar ulang di sini tuh. Ini benar-benar kelihatan itu kan cepet tuh, di pinggirnya tuh cepet banget tuh. Tuh kelihatan banget ini bukan CGI karena ini memang juga diputar pakai green screen yang gede itu kan. Kita lihat tuh kepalanya, dan orang yang bikin juga rambutnya gitu. Dan ini serealistis mungkin. Gue bukan mau belain James Gunn, bukan mau belain film ini karena gue suka film ini nantinya, bukan. Tapi kayak gini, rambutnya yang kayak meliuk di sini doang itu kalau kena angin tetap juga kesana gitu. Dan kulit Superman juga kayak gini. Dan perlu kalian ketahui juga kulit Superman bukan kayak kulit kita manusia ya, dengan kecepatan yang gue nggak tahu berapa kecepatannya. Kayaknya ini sama kayak kecepatan dari jet-jet tempur yang ada sekarang di era modern ya, dimana kulitnya tuh cuman mengkerut di sini doang, meratain ujung gitu. Dan matanya, kalian coba berlain matanya, itu mata kena angin tuh kelihatan banget. Dan di sini ya serealistis ini menurut gue gitu ya. Terlepas ini kayak CGI, iya emang karena memang wajahnya si David Caruso yang keputihan sih menurut gue, karena wajar di sekelilingnya tuh dingin. Ini udah paling realistis sih. Jadi kalau banyak netizen yang kesel, marah, dan langsung gara-gara adegan ini bilang bahwa Superman bahkan flop, aduh, kayaknya cetek banget gitu ya. Gue belum nemuin komen di Indonesia ya, karena gue sering aktif juga di komen-komen di netizen luar negeri ya, dimana mereka kok segitunya gitu ya. Dan menurut gue ini yang paling realistis sih. Kelihatan juga saya dari gerak-gerakan ininya ya, dari jubahnya juga tuh realistis banget. Kita coba lagi ya, tuh dari jubahnya muter ke belakang tuh, ke sana dulu, balik lagi ke sini, wah, udah itu paling realistis apalagi. Jadi gue nggak tahu apakah kalian juga ikut-ikutan untuk mencemooh ini. Menurut gue udah paling realistis, dan bahkan gue percaya bahwa James Gunn sebenarnya sengaja ngasih adegan ini. Kenapa toh harus adegan ini gitu? Kalau dia mau bikin filmnya sempurna gitu, kenapa harus ini? Dan dia tahu bahwa adegan ini bahkan diperdebatkan sih menurut gue gitu. Karena memang
hype-nya tuh nggak boleh turun nih, karena sejak mereka rilis official teaser trailer itu kan diomongin terus, dan akhirnya mereka merilis TV spot yang ada beberapa tambahan klip yang dikit doang ini, dan ini sih salah satu klip yang baru. Ini sengaja dibikin kayak gini, yang kayak gini menurut gue yang adegan yang paling jelek yang dibikin kayak gitu. Kalian pasti ingat kasus ketika James Gunn nge-share foto Superman lagi pakai bootnya itu kan, sepatunya, terus agak mengkerut, itu kan diomongin di mana-mana. Kalau kalian jeli dan pintar sih, itu kan salah satu trik-trik marketing juga yang nggak harus bayar kemana-mana tapi diomongin orang kan. Nah ini termasuk juga gitu, dan dia tahu bahwa tren kayak Black Adam, Adam Warlock dan sebagainya, dia tahu, dia paling aktif kan, dan ini akhirnya dibicarakan di mana-mana sampai sekarang orang jadi mempeributkan itu. Ujung-ujungnya film ini kan bakal ditonton nantinya, dan gue juga kurang yakin ya kalau ini bakal dipakai nanti di filmnya. Jangan-jangan yang orang-orang perdebatkan ini adegan nggak dipakai. Tapi terlepas dari semua itu, gue ya itulah ya, menurut gue ini cukup masuk akal, make sense, dan apalagi James Gunn terinspirasi dari Top Gun Maverick, udah jelas bahwa ini tuh serealistis mungkin. Dan gue senang banget sih, sejauh ini gue antusias, nggak ada masalah. Tadinya gue nggak terlalu ngeh ya, kok orang perdebatannya, dan akhirnya gue lihat lagi, oh iya, dan gue kurangin kecepatannya, oh ya wajar sih mereka mendebatkan ini dan juga bilang ini jelek gitu. Tapi emang ini dari bentuk kesengajaan sih menurut gue. Tapi sekarang kita balik lagi ke TV spot terbaru ini, ada beberapa adegan baru, tapi kita komenin dulu ini. Gue nggak tahu ini kejadiannya kapan. Yang jelas ini ada di deket benteng kesunyiannya itu ya, bahasa Indonesianya aja lah ya. Itu benteng kesunyiannya itu, dan kelihatan bahwa ini dia sedang menuju ke sesuatu dengan wajah yang antara khawatir, antara enggak. Jangan-jangan ini berkaitan dengan scene baru ketika Lex Luthor baru terjun juga ke depan si benteng kesunyian itu guys. Kita akan cari scene baru. Nah, ini adalah si pesawatnya si Lex Luthor ya, itu baru turun. Dan kalau kalian lihat di gundukan-gundukan terakhir ini posisinya sama seperti lokasi si Superman David Corenswet ini terbang ya. Nah ini dia, ini Lex Luthor lagi menuju ke Fortress Solitude ya, di benteng kesunyiannya itu. Dan ini Lex Luthor-nya nggak yang kayak di teaser trailer sebelumnya yang luka-luka kayak gitu, nggak. Ini bener-bener kayak wajahnya optimis, dia bakal datengin si benteng kesunyian, markasnya si Superman sih, karena memang buat teman-teman yang nggak tahu, lokasi dari benteng kesunyian atau Fortress of Solitude ini itu ada di Kutub Utara. Dan ngomongin soal Kutub Utara, sampai sekarang kan mesti misterius ya, Kutub Utara itu kan. Ada kabarnya bahwa di situ tuh ada zombie-zombie, sebenarnya ada makhluk peradaban lain yang lagi disembunyikan sama dunia. Tapi itu konten beda ya, kalian nonton yang konten-konten lain gitu. Tapi menarik banget untuk ngambil posisi benteng tersebut tuh di Kutub Utara, karena itu misterius banget tuh lokasi. Nah, tapi balik lagi kita ke adegan Lex Luthor ini. Kalau kalian perhatikan bahwa Lex Luthor ini di belakangnya udah ada centengannya tuh. Udah ada Ultraman. Tuh. Ultraman akhirnya terlihat di belakang si Lex Luthor. Artinya di momen ini Lex Luthor udah berhasil mengkloning kekuatan dari Superman dan juga DNA Superman. Gue nggak tahu mereka dapet DNA-nya di mana, dan sekarang udah terbentuk bahwa kloningan dari Superman udah terjadi. Agak menjadi perdebatan memang buat teman-teman yang bilang, bang, Ultraman nggak kayak gitu. Ultraman kalau di komik tuh ada di Earth lain, Superman versi jahat, wajahnya pun tetap mirip kayak Superman gitu. Tapi sebenarnya Ultraman ini tuh penggabungan dua karakter yang ada di DC Comics dijadikan satu. Dimana kalau Ultraman yang versi ini tuh, yang versi bertopeng ini, gue yakin bahwa ini adalah Ultraman kloningan dari Superman versi gagal yang kulitnya putih, lebam, hancur, dan akhirnya ditutupin sama kostum ini. Dan itu cukup masuk akal, dan akhirnya dia akan menjadi kayak Superman kloningan versi gagalnya tuh si sosok ini guys. Jadi kita akan lihat nanti centengan andalanya si Lex Luthor ya, Ultraman ini yang kekuatannya beda tipis sama si Superman. Jadi masuk akal gitu. Tapi pas dia turun ke Kutub Utara ini, apa yang bakal dia lakukan setelah dia berhasil mengkloning, setidaknya membuat karakter yang kuat. Ini kan kayaknya antara Bizarro dan juga Ultraman versi komik dijadikan satu ya. Nah, si Bizarro ini kan ya gue bilang tadi, ini kloningan Superman yang versi gagal, yang hancur muka-mukanya gitu. Dan ini kelihatan kayak Black Noir ya. Nah, di sini di momen ini latarnya itu udah berhasil dia mengkloning Superman. Nah, dia ngapain ke sini? Artinya si Lex Luthor ini tahu markas si Superman di mana ada benteng kesunyian itu, dan dia pengen mengambil teknologi ataupun kekuatan atau bahkan menghancurkan si benteng kesunyian ini. Jadi
di momen yang Superman terbang tadi itu lagi menuju ke sana karena dia tahu bahwa Lex Luthor itu bakal menghancurkan si benteng itu. Jadi ini menarik banget, dan kayaknya adegan ketika Superman berdarah-darah itu adalah pertemuan dia sama si Ultraman pertama kali ini, dan akhirnya membuat dia babak belur. Itulah momen, dan akhirnya masuk akal ya. Akhirnya kejadian di satu tempat udah mulai terbuka, tapi kan ini film panjang ya, nggak cuma di satu tempat aja. Bahkan nanti perkelahian antara si Bizarro ini ataupun Ultraman ini dengan si Superman tuh sampai terbang sampai ke kota, sampai ke stadion itu, dan itu cukup masuk akal. Dan itu adalah momen-momen perlawanan pertama si Bizarro dan Ultraman lawan si Superman sih. Jadi itu menarik banget, dan yang bikin babak belur si Superman sejauh ini ya, gue lebih yakin si Ultraman ini ya. Nggak tahu namanya Ultraman apa Ultramil, ya gue kurang masih belum jelas sejauh ini. Ada lagi adegan-adegan baru ketika Superman itu berhasil ditangkap. Superman ini akhirnya ditangkap, berhasil ditangkap, nggak tahu ini di ruangan mana. Kayaknya ini di fasilitasnya si Lex Luthor ya. Dimana ini kayaknya momen-momen dia berhasil dapetin DNA dan sebagainya gitu. Tapi ada yang baru di sini, gue gagal fokus di sampingnya. Nah, di sampingnya ini ada juga orang-orang yang ditangkap sama Lex Luthor yang juga punya kekuatan nampaknya. Dimana ada di belakang itu ada kayak semacam alien kayaknya gitu ya, pakai ada di tangannya bisa keluar sinar kayak gitu. Dan ini kayaknya semacam penjaga penjara ini ya. Gue nggak tahu kok bisa lawan alien itu gimana nanti. Mungkin ini udah hubungannya sama si Lex Luthor ya. Tapi juga kalau kalian perhatikan di sini, tuh mereka ini seolah-olah ngadep ke Superman ya. Kita lihat balik lagi. Nah, ini juga tuh yang bugil ini siapa? Gue ragu jangan-jangan ini si Supergirl ya. Karena juga Supergirl sekarang lagi tahap syuting ya, produksi. Bahkan ada juga first look ya Millie Alcock ya, lagi duduk di bangku si Supergirl dengan logo yang baru, yang dark. Jadi gue lihat apakah ini ada momen Supergirl juga di samping, karena ini cewek guys. Oh, jangan-jangan ini Supergirl yang ditangkap ya. Dan akhirnya di sini kita lihat Superman akhirnya berhasil menembus kaca yang tebal yang khusus untuk manusia super ini. Jadi gue kesel ada yang komen bahwa aduh itu kok nembus kacanya susah banget. Itu bukan kaca biasa, apalagi di belakang tadi ada sinar-sinar kayaknya untuk melemahkan si Superman dan juga orang-orang yang ditangkap ya. Dan itu cukup menarik untuk ditunggu. Dan kita lihat di sini tuh kacanya itu bukan kaca biasa, dan ini ada banyak banget tuh kurungan-kurungan. Tuh di bawah tuh bahkan ada manusia super tuh banyak dikurung di sini, dan bakal jadi bahan percobaan si Lex Luthor. Sejauh ini ya Lex Luthor ya menjadi peran utama, otak intelektual dari semua ini yang terkait, entah nanti ada Brainiac lah, entah ada yang lainnya, ada banyak banget karakter-karakter yang muncul. Tapi di sini gue cukup yakin bahwa fokus utamanya nggak akan lepas dari Superman, meskipun ada banyak banget karakter-karakter di sini. Gue yang bingung ini film Justice League apa film solo Superman, itu gue masih bingung gitu. Tapi kita lihat aja ke depan gimana perkembangannya setelah mereka merilis trailer mereka. Semoga aja di Super Bowl ya, Super Bowl mereka rilis lagi trailer versi 3 menit kayak, jangan yang kayak gini doang ya. Semoga aja. Termasuk juga dengan Fantastic Four, semoga di momen Super Bowl di 9 Februari mereka juga ngasih gebrakan info kalau trailernya bakal rilis di sana ya. Jadi ada pertimbangan dan juga perdebatan keren nanti. Kalau sebelum teaser trailer dari Fantastic Four dirilis, kita belum bisa ngomong MCU terbaik, DC terbaik. Karena bertebaran sekarang ada banyak banget yang bilang di thumbnail kita, ini 1000% lebih baik daripada MCU, bla 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 gitu. Kita belum bisa nilai ya, jangan sejauh itu dulu gitu. Yang jelas sekarang DC udah mulai bangkit, MCU juga mulai bangkit, jadi mulai berjajaran. Gue senang banget. Akhirnya tahun 2025 kita bisa back untuk ngebahas tentang superhero. Jadi karena udah mulai haus ya kita ngomongin superhero, kangen nih masa-masa Avengers Endgame dan sebagainya gitu ya. Dan yap, itu saja update kita terkait dengan TV spot dari Superman. Semoga aja nanti udah mulai ada tanda-tanda kemunculan dari Supergirl ya. Semoga aja, gue pengen banget ngelihat Supergirl karena memang sekarang udah mulai di-tease proses syutingnya. Gue pengen banget sih. Dan yap, sejauh ini bagaimana pendapat kalian terkait dengan adegan bakso tadi? Apakah kalian juga kurang setuju ada adegan itu, atau kalian biasa aja, atau justru makin optimis? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So, kalau kalian belum subscribe, jangan lupa bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.